Si Malakama Sintayong panggil M. Rafli ke timnas Indonesia. Statistiknya di Arema FC jadi sorotan. Sorotan menarik ini mengarah ke pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang terkait pemanggilan pada striker Arema FC, Muhammad Rafli. Sebagaimana diketahui, dalam persiapan menghadapi Piala AFF 2022, pelatih timnas Indonesia Sintayong turut memanggil Muhammad Rafli ke skuad Garuda. Saat ini, Muhammad Rafli dan rekan-rekannya tengah digembleng oleh Sintayong dalam TC di Bali hadapi Piala AFF 2022. Menariknya, turut dipanggilnya Muhammad Rafli seolah menuai banyak tanda tanya dan perdebatan. Musababnya tidak lain adalah soal catatan statistik Muhammad Rafli bersama Arema FC di Liga 1 2022-2023. Ya, Muhammad Rafli bukanlah pemain yang jadi pilihan utama di Arema FC di musim kompetisi saat ini. Itu dapat diketahui dari catatan menit bermain yang ditorehkan oleh Muhammad Rafli di Arema FC pada kompetisi Liga 1 2022-2023. Bersama Arema FC, Muhammad Rafli telah mencatatkan menit bermain sebanyak 222 menit dalam 7 penampilannya musim ini. Namun Muhammad Rafli belum mencatatkan kontribusi positif bagi Arema FC, baik soal mencetak gol maupun assist. Catatan tersebut masih kalah dari striker lokal milik Arema FC lainnya, Dedik Setiawan. Diketahui Dedik Setiawan adalah pemain yang sempat disorot tajam oleh supporter Aremania karena statistik buruknya di musim lalu. Akan tetapi performa Dedik Setiawan membaik di Liga 1 musim ini. Meski berstatus sebagai pelapis Abel Kamara, Dedik Setiawan mampu memainkan perannya dengan baik sebagai seorang striker. Striker berusia 28 tahun tersebut telah mengemas 4 gol dari 8 pertandingan di musim ini. Teranyar, Dedik Setiawan menjadi pahlawan kemenangan Arema FC atas Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-14 Liga 1 2022-2023. Dedik Setiawan mencetak 2 gol mengantarkan Singoedan menang 2-1 atas Persis Solo dalam laga yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 11 Desember 2022. Dedik Setiawan terakhir kali memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Dari 8 pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2020, Dedik Setiawan mencatatkan 4 kali starter. Sayang, Dedik Setiawan minim kontribusi di Piala AFF 2022 sehingga kini tak lagi dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Elkan Baget dan 4 pemain timnas Indonesia jago bola udara untuk Piala AFF 2022. Postur jangkung Elkan Baget membuatnya jago dalam duel udara. Kelebihan bek bertinggi 194 cm itu menjadi keuntungan buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang menggelar persiapan Piala AFF 2022 sejak 28 November 2022 di Bali. Namun, Elkan Baget belum bisa bergabung. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan tinggi Elkan Baget untuk 2 keadaan. Pertama, dalam bertahan untuk menghalau umpan silang. Kedua, membantu serangan guna menyabut crossing atau umpan silang. Kelihayan Elkan Baget telah terbukti manjur buat timnas Indonesia. Dia menyumbangkan 1 gol melalui sundulan dari 2 golnya untuk tim berjulukan skuad Garuda itu. Selain Elkan Baget, siapa saja pemain timnas Indonesia yang juga jago dalam bola udara untuk Piala AFF 2022? Pertama, Jordi Amat. Timnas Indonesia sangat beruntung bisa memiliki Jordi Amat. Bek berusia 30 tahun itu kenyang pengalaman bermain di Spanyol, Inggris, dan Belgia. Jordi Amat juga punya postur tubuh ideal sebagai benteng bertahan. Tingginya yang mencapai 184 cm membuat pemain Jordarul Taksim ini kuat dalam bola atas. Kedua, Fahrudin Arianto. Postur tubuh menjadi kelebihan Fahrudin Arianto. Tinggi bek sekaligus kapten timnas Indonesia itu menjulang hingga 185 cm. Berkat posturnya itu, Fahrudin Arianto kerap memenangi duel-duel udara baik di timnas Indonesia maupun klubnya Madura United. Dia juga beberapa kali mencetak gol melalui sundulan kepala. Ketiga, Iljaz Spasojevic. Ada kemungkinan timnas Indonesia akan bermain umpan silang lebih sering seiring keberadaan Iljaz Spasojevic. Bambar berusia 35 tahun itu mempunyai postur 187 cm.
Ilija Spaljozevic telah mencetak 7 gol dari 11 penampilannya untuk Bali United di BRI Liga 1 2022-2023. Dari jumlah itu, 2 diantaranya berasal dari kepala pemain naturalisasi ini. Keempat, Rahmat Irianto. Postur Rahmat Irianto tidak terlalu tinggi. Bek yang kerap menjadi gelandang timnas Indonesia itu hanya punya tinggi 175 cm. Namun tinggi badan tidak menghambat kekuatan Rahmat Irianto dalam duel udara. Pemain asal Persib Bandung ini pernah mencetak 2 gol sekaligus lewat sundulan Piala AFF 2020 ketika melawan Kamboja.